قلبي المضيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله ومن تبعه إلى بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat dan pengikut risalah setianya hingga yaumil akhir nanti. Khotib berwasiat kepada diri dan jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hari ini Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2026, belum sepekan kita bangsa Indonesia baru saja merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Angka ini bukan angka yang belia untuk berdirinya sebuah bangsa. Merdeka identik dengan kebebasan dari belenggu penjajahan. Merdeka identik dengan satu harapan di hari kemudian nanti, kesejahteraan dan kebahagiaan akan didapat. Namun potret suram yang menyisakan sampai hari ini di kondisi negara yang merdeka masih tetap ada. Kondisi ekonomi yang tidak menentu, kesempatan untuk berusaha yang semakin sempit, harga-harga yang menjulang, meroket, sehingga sebagian dari kita masih banyak, terutama kaum muslimin, merasa mengeluh dengan sulitnya menghadapi hidup dan kehidupan hari-hari ini. Betapa tidak, begitu banyak biaya tertumpuk yang makin berat terasa, dan itu sangat dirasakan sekali. Ditambah dengan beberapa anggota keluarga kita yang kebetulan juga sakit, pastinya memerlukan biaya yang fantastis untuk bolak-balik berobat, bahkan juga mungkin terapi. Kondisi ini Islam menganggapnya sebagai salah satu ujian. Allah sampaikan dalam Al-Baqarah 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Akan aku berikan kepada kalian satu ujian pasti tentang kekurangan, ketakutan,
kelaparan, kehilangan benda, kehilangan nyawa, bahkan buah-buahan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita meneliti ayat ini, bahwa kehidupan kita, kehidupan rodanya selalu berputar. Kadang kita mendapatkan kemudahan yang mudah sekali, kadang-kadang kita menghadapi satu kesulitan yang memang sulit. Hari ini kita mungkin tertawa, besok bisa saja menangis, karena itu adalah sunatullah. Menyikapi hal ini, kita selaku kaum muslimin telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana kiat menghadapi kehidupan dalam segala kesulitannya. Kita harus melahirkan rasa percaya diri di dalam diri kita bahwa kita mampu menyelesaikan seluruh masalah-masalah kita dalam kesulitan hidup dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Untuk itu, berikan kesempatan khotib kali ini menyampaikan sedikitnya 4 hal penunjang bagaimana melahirkan tentang percaya diri kita menghadapi satu masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus mulai membangun optimisme yang sangat kuat dan tinggi tentang bantuan Allah kapanpun kita bisa dapatkan. Keyakinan adalah sumber dari segala ilmu. Al-yaqinu al-ilmu kullu. Sumber dari ilmu semuanya adalah dari keyakinan kita. Sampai terpatri pada diri kita bahwa Allah sampaikan di Al-Ansyurah ayat 5 sampai 6. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Aku berikan kemudahan dari segala kesulitanmu, dan aku berikan kemudahan dari segala kesulitanmu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kenapa kita harus yakin dengan hal ini? Karena di ayat ini Allah mengulangnya 2 kali. Kalau setiap kesulitannya itu pasti ada kemudahan. Ini suatu penegasan dari Allah. Artinya Allah benar-benar dan tidak main-main. Dalam sumber yang lain, dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas, menyampaikan salah satu dari hadis kursi yang Allah Azza wa Jalla memfirmannya sendiri di hadis itu. Khalaqtu, Allah ciptakan satu kemudahan, Allah ciptakan satu kesulitan, dan saat itu pula Allah menciptakan 2 kemudahan. Artinya setiap Allah memberikan kesulitan kepada kita, pastinya 2 kemudahan itu akan mengiringinya. Di hadis yang lain tersampaikan juga oleh Imam Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, demi Allah, bila ada satu kesulitan datang dan masuk ke dalam sebuah rongga, dipastikan kemudahan itu akan nurut masuk berangsak ke dalamnya untuk mengalahkan kesulitan itu. Artinya sudah dipastikan kesulitan itu akan kalah dengan kemudahan. Maka membangun optimisme dari 3 hal ini cukuplah menjadi sandaran kita, bahwa kita semestinya tidak perlu takut tentang masa kesulitan, karena kesulitan jelas dibarengi dengan kemudahannya. Membangun optimisme itu penting karena punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Saat kita memiliki perasaan yang kuat tentang kebaikan atau kemudahan kepada Allah, kita mengirim sinyal itu, lalu Allah menangkapnya, dan Allah akan kembalikan lagi dengan apa yang kita prasangkakan, dengan apa yang kita duga. Maka berhusnudonlah kepada Allah,
bahwa Allah akan tetap membantu dengan segala macam cara dan ridhonya tentang masalah kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan upaya tadi tetap kita selalu diiringi dengan doa-doa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sedikit kami sampaikan, kita menggeser kebiasaan doa yang kemungkinan kita sering lakukan. Kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan berikan aku kesulitan, jangan berikan aku bala. Nonsen, tidak mungkin. Karena setiap kesulitan, setiap ujian adalah sunnatullah yang akan kita dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Maka perbaiki doa kita dengan, ya Allah, kuatkanlah pundakku untuk memikul segala macam kesulitan yang kau timpakan kepadaku atas izin-Mu. Yang ketiga, kita tidak perlu dan tidak harus untuk berputus asa. Walaupun kemarin kita punya masalah dalam hidup, belum selesai, belum ada jalan keluarnya, hari ini juga hal yang sama. Belum ada solusi, belum ada way out-nya, belum ada penyelesaiannya. Bahkan besok sekalipun kita tidak pernah terfikirkan bagaimana penyelesaian masalahnya, tentang uang misalnya, tentang kesehatan dan lainnya. Ingat, walaupun berulang kali kita sudah mencoba dan tetap saja, maka tetap jangan berputus asa. Hal ini kita diberikan contoh dari Nabi kita Yakub alaihissalam. Pada saat Nabi Yakub memberikan motivasi terhadap anak-anaknya dengan musibah yang beliau sedang hadapi, kehilangan seorang anak yang dicintainya, Yusuf. Belum selesai, Pak. Belum ada masalah penyelesaiannya. Belum ketemu Yusufnya. Tapi Allah timpakan kembali musibah berikutnya, mirip-mirip yang sama, yaitu kehilangan anak yang berikutnya, Benyamin. Belum selesai masalah, timbul lagi masalah, dan tidak boleh berputus asa. Bagaimana Yakub mengajarkan motivasi ini kepada anak-anaknya? Ya bunaya, wahai anak-anakku, berupaya terus cari tahu keberadaan saudaramu Yusuf dan saudaranya Benyamin. Janganlah kalian berputus asa, karena putus asa itu hanya untuk golongan orang-orang yang kafir. Maka hal ini menjadi peringatan buat kita semua tentang kejadian kesulitan dalam hidup yang kita hadapi dalam kondisi merdeka sekalipun. Yang keempat, setelah doa dipanjatkan, lagi-lagi terus kondisi masalah tetap menumpuk dan belum terselesaikan, maka yang keempat ini menjadi modal dasar untuk kita bisa membangun percaya diri bahwa kita masih bisa menyelesaikan masalah-masalah kita dengan bantuan Allah. Apa itu? Allah sampaikan, bahwa setiap kesulitan, bahwa setiap masalah, bahwa setiap ujian yang datang di bumi ini, yang terberat adalah ujian-ujian yang ditimpakan kepada para anbiya, para rasul, para nabi. Maka kalau kita ambil kesimpulan ini, kita ini siapa? Kita bukan nabi, kita bukan rasul, maka dipastikan setiap kesulitan, setiap musibah yang kita terima tidak lebih besar
dari musibah-musibah yang ditimpakan dari para rasul kita dan para nabi kita. Dari keempat poin ini, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita untuk membangun percaya diri kita. Pak, percaya diri untuk bisa menyelesaikan masalah dengan pertolongan Allah bukanlah satu kesombongan. Bukan. Ini ikhtiar yang diajarkan para ulama kita. Dengan 4 poin tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin rahimakumullah. Indonesia merdeka dengan memberikan kesejahteraan yang setiap masyarakatnya inginkan. Mari kita berpositif thinking, berhusnuzon dengan apa yang kita hadapi di hari ini. Tentang merdeka yang seharusnya bahagia, tentang merdeka yang seharusnya bebas dari cengkraman penjajahan, dengan merdeka yang seharusnya bisa memberikan satu harapan untuk hari kemudian yang lebih baik. Mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, wakil-wakil kita yang bertanggung jawab memikirkan kesejahteraan masyarakatnya, tentang kesehatannya, tentang hal yang lainnya, yang terutama tentang masalah ibadah, kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus salat.